Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam pelajaran PPKN. Kita sudah masuk kepada pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan tiga kali ini kita akan membahas terkait dengan arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan keberagaman cara yang ada di Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, ras yang ada di Indonesia, agama yang ada di Indonesia. Itulah keberagaman yang kita miliki sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nah, kita sekarang akan memahami mengapa penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian sudah tahu Indonesia ini sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke wilayahnya dipisahkan oleh perairan, sehingga kita ini bisa disebut sebagai negara kepulauan. Ada banyak keindahan yang ada di wilayah Indonesia ya, wilayah negara kepulauan. Kita lihat ini ada Kalimantan, Jawa ya, Sumatera, Papua, Sulawesi, Maluku dan sebagainya. Nah, negara-negara wilayah dengan konsep kepulauan ini ya bisa saja ini bisa menyebabkan terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Papua ingin lepas, Aceh dulu, Sumatera ingin lepas, ya, Jawa dan lain sebagainya. Ada kemungkinan disintegrasi atau perpecahan. Indonesia yang sangat luas juga, ini kondisi sosial masyarakatnya ini juga beragam. Nah, keberagaman yang saya sebutkan tadi, suku, agama, ras dan tergolongan ini menyimpan potensi terjadinya konflik, ya, konflik antar suku, antar agama, antar ras, ya, antar golongan dan lain sebagainya. Nah, ini realitas masyarakat Indonesia, realitas wilayah Indonesia. Nah, atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan ya untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus kita pahami sehingga keberagaman yang ada tidak salah kita pahami. Mengapa penting untuk memahami itu? Ini semata-mata untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau tidak atau salah dalam memahami keberagaman ini, maka runtuhlah yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, ini tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Nanti bisa pecah, peta Indonesia tidak akan bisa seperti itu lagi. Ya. Budaya Indonesia tidak seperti yang kita lihat sekarang ini yang beragam. Mungkin akan menjadi negara-negara sendiri. Tidak menutup kemungkinan ada banyak negara besar kemudian terpecah yang menjadi negara-negara kecil. Dan Indonesia sangat potensi untuk terjadi seperti itu apabila ya tidak kuat di dalam usaha mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Nah, dampak dari keberagaman yang ada tadi, wilayah ya, sosial di Indonesia ini memiliki dampak positif, memberikan manfaat, perkembangan dan kemajuan. Juga ada dampak negatif, mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Kalau sudah terpecah belah ini akan hancur ya, tidak ada lagi nama Indonesia, nanti ada negara Kalimantan, negara Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Indonesia ini ada ya, perlu ingat, Indonesia ini ada karena keberagaman. Jadi kalau sudah tidak beragam berarti itu bukan Indonesia. Ini yang perlu dipahami bersama. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan ya, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda itu tetap satu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan di negara kita. Lah, sebagaimana yang terdapat di dalam lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila ya. Di pitanya yang digenggam erat oleh kaki burung Garuda ini ada kata Bhinneka Tunggal Ika yang secara harfiah mengandung ya arti Bhinneka ini beragam, tunggal satu, ika itu beragam, satu itu. Artinya apa? Artinya ya Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, bangsa, adat istiadat, ras dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia ya, satu. Ini yang harus kita ingat bersama ya. Makanya konsep Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita pegang erat-erat ya. Karena realitas yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Nah,
Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika kalau kita telusuri ini sebenarnya terdapat atau dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Sebelum di sini ada kerajaan Majapahit yang kekuasaannya luas, melebihi luas wilayah Indonesia sekarang. Dalam kitab tersebut Empu Tantular menulis di dalamnya ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Puranika Datuwinus Buddha Wisma Bhinneka Rak Waring Apan. Ini ya. Kenapa Wanosan Mangkang